Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Guritna dengan NIM 214308031. Kemudian ada rekan saya. Saya Naufal Aulia Ahmad Fauzi dengan NIM 214308084. Jadi di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SCB atau Air Circuit Breaker. Oke, next. Yang pertama, ini terdapat beberapa outline dari presentasi kami. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada prinsip kerja, yang ketiga fungsi, empat jenis-jenis, yang kelima penerapan, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan. Next. Yang pertama ada definisi. Definisi dari ACB itu sendiri adalah sejenis pemutus arus yang menggunakan alat pemadam busur api berupa udara. ACB dapat digunakan pada tegangan rendah sampai menengah. Udara pada tekanan atmosfer yang digunakan sebagai penyangga terhadap busur api yang disebabkan oleh malfungsi. Bagian mekanis dari ACB dapat dioperasikan dengan bantuan motor atau magnet pneumatik. Baik, untuk yang kedua adalah prinsip kerja dari air circuit breaker, salah satu jenis pemutus arus listrik yang menggunakan udara sebagai media isolasi dan pendinginan. Prinsip kerja air circuit breaker melibatkan dua komponen utama, yaitu kontak dan mekanisme pemutus arus. Berikut adalah prinsip kerja dari air circuit breaker secara umum. Yang pertama ada kontak dari ACB terdiri dari kontak utama dan kontak pemutus arus. Kontak utama digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan sirkuit listrik utama, sedangkan kontak pemutus arus digunakan untuk memutuskan arus listrik saat terjadi gangguan atau kelebihan arus. Yang kedua, mekanisme pemutus arus air circuit breaker menggunakan perangkat pemicu atau trigger dengan perangkat penggerak atau driver untuk mengaktifkan pemutus arus secara otomatis atau manual. Pemicu akan mendeteksi kelebihan arus atau gangguan pada sistem listrik dan mengirimkan sinyal ke perangkat penggerak untuk memutuskan arus listrik. Yang ketiga, air circuit breaker menggunakan udara sebagai media isolasi dan pendinginan. Ketika terjadi gangguan atau kelebihan arus, SCB akan memutuskan aliran arus listrik dan menghasilkan busur listrik. Udara yang digunakan sebagai media pendinginan akan menghilangkan panas yang dihasilkan oleh busur listrik, sehingga ACB tetap dingin dan tidak mengalami kerusakan. Yang keempat, ACB dilengkapi dengan sistem proteksi termal dan magnetik yang dapat membatasi arus listrik dan melindungi sistem listrik dari kerusakan. Oke, yang ketiga ada fungsi dari SCB. Yang pertama, SCB digunakan sebagai pemutus arus utama pada panel distribusi listrik. Ketika terjadi kelebihan arus atau gangguan pada sistem listrik, SCB akan memutuskan arus listrik secara otomatis untuk melindungi sistem listrik dari kerusakan. Yang kedua, SCB dilengkapi dengan sistem proteksi untuk memastikan bahwa arus listrik tetap dalam batas yang aman dan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sistem listrik. Sistem proteksi ini bisa berupa proteksi termal, proteksi magnetik, dan gabungan keduanya. Yang ketiga, SCB juga memiliki fungsi untuk mengatur dan membatasi arus listrik pada sistem distribusi listrik, sehingga dapat mencegah terjadinya kelebihan arus yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem. Yang keempat, SCB juga dapat digunakan sebagai pengaman untuk memastikan bahwa peralatan listrik seperti motor listrik atau transformator tidak terkena arus yang terlalu besar dan melindungi peralatan tersebut dari kerusakan. Yang terakhir, SCB dapat dioperasikan secara manual atau otomatis dengan menggunakan sistem kontrol dan pengendalian, seperti sistem PLC atau SCADA. Dengan menggunakan sistem ini, SCB dapat diatur dan dioperasikan dengan mudah dan efisien. Untuk yang keempat ada jenis-jenis dari ACB. Yang pertama ACB blind break, yang kedua ACB magnetic blowout, yang ketiga air cut ACB, yang keempat air blast circuit breaker. Yang pertama ACB blind break. ACB blind break adalah bentuk paling sederhana dari pemutus sirkuit udara. Titik kontak mereka adalah dalam bentuk dua tanduk. Dalam tipe sirkuit ini, busur pemutus memanjang dari satu ujung ke ujung lainnya. Kemudian yang kedua, ACB magnetic blowout. ACB magnetic blowout adalah pemutus yang digunakan di mana kapasitas tegangan hingga 11 kV. Busur dalam jenis sirkuit ini akan diperpanjang oleh arus dalam kumparan ledakan yang menghasilkan medan magnet untuk menghasilkan ekstensi dalam busur. Kemudian yang ketiga, air cut ACB. Pada ACB jenis ini, kontak utamanya terbuat dari tembaga.
Harus dilakukan dalam posisi tertutup dari kontak. Resistensi kontak mereka sangat rendah. Kontak mereka berlapis perak. Mereka solid dan tahan panas. Yang keempat, air blast circuit breaker. Air blast circuit breaker adalah salah satu jenis pemutus arus listrik yang menggunakan udara bertekanan sebagai media isolasi dan pendinginan. Air blast circuit breaker digunakan untuk memutuskan aliran arus listrik pada sistem listrik tekanan tinggi, seperti pada gardu induk atau gardu distribusi. Air blast circuit breaker digunakan sebagai alternatif dari oil circuit breaker, yang menggunakan minyak sebagai media isolasi dan pendinginan. Yang selanjutnya terdapat penerapan SCB. Yang pertama ada gardu induk. SCB dapat diaplikasikan pada gardu induk untuk memutuskan aliran arus listrik dari pembangkit listrik ke jaringan distribusi. SCB pada gardu induk biasanya memiliki kapasitas pemutusan arus yang besar untuk menangani aliran arus listrik yang besar juga. Yang kedua ada gardu distribusi. SCB juga dapat diaplikasikan pada gardu distribusi untuk memutuskan aliran arus listrik dari gardu induk ke konsumen. SCB pada gardu distribusi biasanya memiliki kapasitas pemutusan arus yang lebih kecil dibandingkan dengan SCB pada gardu induk. Next. Yang selanjutnya pada industri, SCB dapat digunakan dalam sistem listrik industri untuk melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat kelebihan arus dan gangguan listrik. SCB pada industri biasanya memiliki kapasitas pemutusan arus yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan besar daya listrik yang digunakan. Selanjutnya pada transportasi, SCB juga dapat diaplikasikan pada sistem listrik transportasi seperti kereta api dan pesawat terbang. SCB pada sistem listrik transportasi biasanya dirancang untuk berukuran kecil dan ringan, namun mampu menangani aliran arus listrik yang besar. Yang terakhir pada bangunan komersial, SCB dapat digunakan pada bangunan komersial sebagai bagian dari sistem distribusi listrik untuk melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat kelebihan arus dan gangguan listrik. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari SCB. Untuk kelebihannya, fasilitas menutup ulang berkecepatan tinggi, digunakan untuk pengoperasian yang sering, membutuhkan lebih sedikit perawatan. Operasi kecepatan tinggi, resiko kebakaran dapat dihilangkan tidak seperti pada pemutus sirkuit oli. Waktu lengkung yang konsisten dan pendek, sehingga pembakaran kontak lebih sedikit. Untuk kekurangannya, kelemahan dari prinsip arcade blast, ketidakefisiensinya pada arus rendah dan medan elektromagnetiknya lemah. Kemudian, saluran itu sendiri belum tentu kurang efisien dalam aksi pemanjangan dan deionisasi dibandingkan pada arus tinggi. Tetapi gerakan busur ke dalam saluran cenderung menjadi lebih lambat, dan gangguan kecepatan tinggi belum tentu diperoleh. Berikut ini adalah contoh cara kerja dari air circuit breaker yang jenisnya air blast circuit breaker. We'll use a simplified illustration to look at the arc interrupting features commonly found in air blast breakers. The main features include conductors, contacts, a blast valve, arc chutes, arcing probes, arcing rings, and arcing electrodes. The air inside the breaker head is pressurized. Compressed air has a higher dielectric strength than air at atmospheric pressure. Now, the main current path in this type of breaker is through the conductors and the contacts. Let's take a closer look at one of the contact assemblies with the contacts open. The assembly includes a set of main contacts and a set of arcing contacts. Now let's close the contacts and see how the breaker works to open the circuit and extinguish the arc that is created. When the breaker trips, the contacts begin to move apart. The main contacts separate first. Arcing does not occur because the circuit is still complete through the arcing contacts. As the contacts continue to move, the arcing contacts separate, creating an arc. The arc is quickly extinguished by a number of features that work together. Let's go back to the breaker in the closed position to see what these features are and how they work. One feature is the blast valve. When the breaker is closed, the blast valve blocks the arc chutes.
As the contacts separate and arcs form, the blast valve moves, uncovering the arc chutes. When the chutes open, the pressurized air in the breaker head blasts through the arcs and through the arc chutes to atmosphere. The blast of air helps cool the arcs and at the same time forces the arcs away from the arcing contacts and toward arcing probes and arcing rings. An arcing probe and arcing ring are conductors that help carry the arc away from the contacts. As the contacts continue to separate, the distance between the contacts becomes greater than the distance between the arcing probe and arcing ring. The air blast through the arc path forces the arc off the contacts and across the probe and ring. The air blast continues to elongate the arc and forces it off the arcing ring into the arc chute to an arcing electrode. By this time, the air blast has stretched and cooled the arc enough so that it extinguishes at a current zero and the circuit is open. We'll use a simplified illustration to Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun atau membuat PPT kali ini. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.